Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak diberkati Tuhan hari ini. Bisa lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh sempurna bagi setiap kami. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami, pengurapan yang baru kami terima. Dimanapun kami berada, kami percaya ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya pasti terjadi mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami siap terima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Sama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya.
jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tundukkan kepalamu, siapkan hatimu menyembah Tuhan. Arahkan perhatianmu kepada Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada, mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bawa hatimu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu. Kau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bawa rindumu kepada Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku
dengan segenap ku nikmati hadirat Tuhan saat ini. Nikmati indahnya hadirat Tuhan saat ini. Nikmati keagungan Tuhan saat ini. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sama-sama angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bahwa setiap kami Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan sampai pada pelataran-Mu, tapi biarkan setiap kami masuk sampai pada ruang Maha Kudus-Mu, untuk kami menyembah Engkau Tuhan, untuk kami meninggikan Tuhan kami, sebab Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak disembah sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Hanya Yesus, hanya Yesus. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa mulianya Engkau Tuhan, betapa ajaibnya Engkau, ajaib segala perbuatan-Mu. Oh ya dalam manalamu, hinakan ya dalam manalamu. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan, angkat puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah keluar dari hatimu puji-pujian yang baru, puji-pujian dengan melodi yang indah. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu, curahkan
sungguh-sungguh menyembah Tuhan saat ini. Biar Tuhan yang menjamah setiap hidupmu. Tuhan yang menjamah hatimu. Buka hatimu. Buka hatimu sepenuhnya, serahkan kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai terus hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap hatimu sembah Tuhan. Ku sembah, yes Lord Jesus. Ku sembah dengan segenap hatimu Bapak Ibu. Ku sembah, oh Tuhan. Kami nyanyikan Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku Benar Tuhan, hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami tinggikan, kami muliakan. Sebab hanya Yesus satu-satunya Tuhan kami, tidak ada yang lain. Kami bangga, berbahagia, beruntung kami memiliki Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah buka hati kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami, menjadikan kami lebih dari pemenang. Hamba-Mu tidak pada orang lain, hamba-Mu menunggu terbatasan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa urapan Roh Kudus Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan,
yang coba mengambil berkat firman Tuhan, kami sepakat dalam nama Yesus. Kami patahkan dalam nama Yesus dan kami persilakan Roh Kudus bekerja berkarya sehingga umat-Mu mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus semua siap menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya. Tema kita pada sore hari ini, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi walaupun hanya online, itu anugerah Tuhan semata-mata. Amin. Nah, Bapak Ibu ya, tema kita pada sore hari ini adalah lebih dari pemenang. Ya, more than a winner. Ya. Tema kita saat ini adalah lebih dari pemenang. Kita buka satu ayat saja, Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, tema kita saat ini adalah lebih dari menang. Ya, lebih dari pemenang ya. More than a winner ya. Bapak Ibu dengar baik ya. Dari ayat yang kita baca tadi ini ada satu kata yang berkata lebih. Ya, kita perhatikan ada kata lebih. Nah, pertanyaannya ya, apakah kalau Bapak Ibu disuruh memilih, ya, Bapak Ibu tuh pilih menang atau lebih dari menang? Ya, kalau disuruh memilih, apakah Bapak Ibu Saudara memilih ya yang menang atau lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Ya, dengar baik Bapak Ibu ya. Ada orang berkata, "Pak, lebih dari pemenang itu seperti apa sih, Pak?" Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana saja ya, lebih dari pemenang. Ya, ketika ya Mike Tyson ya dia bertanding dengan Holyfield ya, apa yang terjadi? Ya, taruhan ya, angka taruhan yang paling tinggi adalah Mike Tyson. Kenapa? Sebab Mike Tyson ini dia pada waktu itu masih muda dan dia itu prestasinya sedang tinggi-tingginya, sedang jaya-jayanya. Ya, kekuatannya luar biasa ya, apalagi baru keluar dari penjara. Ya, jangankan pukulannya, lehernya aja kuat, dikatakan leher beton, apalagi pukulannya. Itu sebabnya ya hampir semua dia punya lawan, dia punya musuh-musuh itu enggak sampai satu ronde, enggak sampai 2 ronde. Paling tinggi satu ronde 10 satu ronde seperempat itu 1 ronde setengah sudah geblak semua kena pukulannya karena terlalu kuat pukulannya. Ya, itu sebabnya taruhannya itu lebih jauh ya, lebih tinggi adalah Mike Tyson. Sedangkan si Holyfield dia sudah STW setengah tua. Ya, dia melawan yang petinju yang sedang jaya-jayanya, kekuatannya luar biasa. Nah, kita lihat ya, Mike Tyson dia maju dengan kekuatan yang luar biasa, sedangkan Holyfield dia maju dengan kekuatan yang lebih luar biasa. Dia maju dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Tuhan. Dia pakai ayat Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung, dapat kukalahkan di dalam Yesus yang berikan aku kekuatan. Dan apa yang terjadi? Ketika bertanding si Mike Tyson ini stres. Hampir semua pukulannya, hampir semua jurus-jurusnya itu diladeni dengan baik oleh Holyfield. Sampai dia stres, sampai dia ciak kuping, sampai tergigit telinga karena saking stresnya. Akhirnya si Mike Tyson kalah. Pasar taruhan gojong belang semua. Holyfield menang. Ketika Holyfield menang, apa yang terjadi? Ya sabuk kejuaraan, sabuk juara dia bawa pulang. Dan juga bukan itu saja, hadiah termasuk uang yang banyak dia bawa pulang. Sampai di rumah, sabuk juaranya disimpan, lalu uang yang berkat atau hadiah-hadiah itu yang termasuk uang yang banyak diserahkan kepada istrinya. Istrinya yang tidak ikut bertanding, tidak pakai latihan, tidak pernah ikut lari-lari, tidak pakai ikut angkat barbel, yang tidak pernah lari-lari, dia yang terima berkat yang besar. Ini kalau si Holyfield itu pemenang, istrinya adanya lebih dari pemenang. Ya, Roma 8 ayat 37 tadi berkata, ya kita ini ketika kita percaya Yesus, maka kita ini lebih dari pemenang. Amin. Pertanyaannya, apa tanda lebih dari pemenang? Apa tanda saudara saya itu menjadi lebih dari pemenang? Ada 3 tanda. Ya, ada 3 tanda kita ini lebih dari pemenang. Tanda lebih dari pemenang itu ada 3. Yang pertama, kita lihat yang ayat 1 Petrus 1. Yang pertama, tanda pertama lebih dari pemenang, 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, dengar baik ya, tanda pertama lebih dari pemenang. Yang pertama adalah dengar baik, ketika kita bertobat dan terima Yesus,
maka hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal. Amin. Amin. Ya, dengan tanda pertama lebih dari pemenang. Ketika saudara dan saya bertobat dan percaya terima Yesus, maka hidup saudara dan saya itu dimulai dengan sesuatu yang mahal. Artinya, ketika kita bertobat, saudara dan saya bertobat dan terima Yesus, maka hidup kita menjadi mahal harganya. Amin. Nyawa saudara dan saya menjadi mahal harganya ketika saudara percaya Yesus. Bertobat dan percaya Yesus. Amin. Ya, saudara dan saya menjadi mahal harganya. Itu sebabnya saya beritahu. Oleh karena ketika kita bertobat terima Yesus, oleh karena hidup kita itu dimulai dengan sesuatu yang mahal. Ya, lebih dari itu, hidup kita menjadi mahal, nyawa kita menjadi mahal. Itu sebabnya jangan isi yang dengan yang murah. Amin. Ya, karena hidup saudara itu menjadi mahal, dimulai dengan sesuatu yang mahal. Nyawa saudara menjadi mahal. Itu sebabnya jangan isi dengan yang murahan. Amin. Dengki, iri hati, sakit hati, benci, gosip, itu murahan. Jangan isi dengan itu. Hidup saudara dan saya mahal. Dimulai dengan sesuatu yang mahal. Amin. Jangan isi dengan yang murahan. Satu saat, seorang ibu jemaat kami, dia berkata begini, Pak Pendeta, ingat yang bapak, yang suami istri, bapak dan ibu itu, yang dulu sampai 3 kali sampai terpuruk, bahkan 4 kali, ya jatuh, bangun lagi, seorang direktur, ya jatuh, bangun lagi, didoakan sama Pak Pendeta, terus digumuli, didoakan sama Pak Pendeta, terus sekarang sudah jadi kaya Pak, sekarang dan sudah tidak ikut dengan persekutuan kita lagi. Apa yang terjadi Pak? Bapak itu dihina Pak, difitnah Pak. Di mana-mana Pak, sampai di pasar Bapak difitnah. Katanya hamba Tuhan yang tidak ada urapan. Bapak ada hamba Tuhan yang tidak dipakai oleh Tuhan. Saya katakan kepada ibu tuh, Bu, diam saja. Ya, itu tidak usah diurus, Bu. Ya, tidak usah, itu bukan urusan saya. Itu bukan level saya. Level saya bukan urusan yang cetek seperti itu. Urusan saya adalah perkara-perkara besar. Urusan saya adalah perkara-perkara di atas, yaitu cari jiwa. Itu bukan urusan saya, itu bukan level saya. Saya ini lebih dari pemenang. Ya, hidup saya dimulai dengan sesuatu yang mahal, dan hidup saya ini mahal. Saya tidak ngurus yang seperti itu, Bu. Urusan saya adalah perkara besar. Urusan saya adalah perkara-perkara di atas. Cari jiwa. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang 1 dan yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah ini, lebih dari pemenang adalah itu adalah memikirkan perkara yang di atas, cari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bawah. Amin. Yang cuma cari berkat aja ya, cuma cari. Ini bukan namanya pitik ayam, tahu ayam? Ya, cari berkat aja. Itu sebabnya jangan kita menjadi orang Kristen pitik. Jangan kita menjadi orang Kristen ayam, kita harus menjadi orang Kristen raja wali. Amin. Burung raja wali selalu melihat ke atas, tidak ada burung raja wali lihat ke bawah. Saudara tahu RCTI, ya, televisi RCTI, itu pakai lambangnya raja wali, tidak ada lambangnya itu ke bawah, selalu lihat ke atas. Ya, burung raja wali, orang Kristen raja wali hanya melihat ke atas. Burung raja wali kalau badai datang, dia hanya membuka sayapnya saja. Nah ya, dengan kekuatan yang dari badai itu, dia gunakan kekuatan badai itu untuk menari di atas badai itu. Dia bisa terbang di atas badai dengan menggunakan kekuatan badai itu. Amin. Ya, sedangkan pitik, ya dengar baik, ayam, ya waktu badai datang, dia sembunyi, lari, ya. Dan ketika badainya berada, dia boleh cari berkat. Jangan kita menjadi orang Kristen pitik, harus menjadi orang Kristen raja wali. Ya, satu saat di sebuah kota dibangun sebuah hotel, ya 20 tingkat. Waktu sedang dibangun, mandornya itu dia ada di lantai 5. Lalu dia butuh sesuatu ya, dari bawah, di tanah, dia melihat kuli. Dia panggil kulinya. Dipanggil kulinya enggak mau lihat-lihat, padahal sudah dengar. Karena pikirnya kuli kalau aku sampai lihat, aku pasti disuruh ke atas. Ya, lalu dia enggak lihat, padahal dia sudah dengar. Lalu ini mandor ini tidak kurang akal. Dia ambil uang, ya, uang logam itu, dia lempar ya, buang. Begitu si kuli ini lihat,
berkat, ada uang, wah langsung diambil ya, diambil, cari semua diambil. Begitu habis masih nyari lagi, ya. Dia tahu ini dari atas, tapi tidak mau lihat ke atas. Banyak orang Kristen seperti ini, tahu berkat itu dari Tuhan, kekuatan itu dari Tuhan, tapi tidak pernah melihat ke atas, tidak pernah mengucap syukur, tidak pernah beribadah. Banyak orang Kristen seperti ini, ya. Lalu si mandornya ini agak kesal ya. Lalu dia ambil lagi berapa yang lebih banyak lagi, uang lebih banyak, dia lempar dari atas. Wah ini si kuli tahu, tambah senang, tambah semangat. Berkatnya lebar, lebih banyak lagi. Dia ambil satu persatu ya. Dia taruh di kantong. Habis itu apa terjadi, begitu sudah banyak, habis tidak ada, dia cari lagi. Ini pi, yang seperti ini pite, ini ayam. Ya, hanya cari yang di bawah saja. Nggak pernah lihat ke atas, sudah tahu berkat dari atas. Semuanya kekuatan kesehatan dari atas, nggak pernah melihat ke atas, nggak pernah mengucap syukur, nggak pernah beribadah kepada Tuhan. Hanya carinya berkat saja. Ini si mandor akhirnya kesal ya. Dia ambil batu, sudah bukan uang lagi, bukan berkat lagi. Dia ambil batu, dia lempar, kena di kepala. Benjol itu kepalanya si kuli. Ketika benjol baru dia lihat ke atas. Banyak orang Kristen seperti ini, sudah babak belur dulu, sudah benjol sana sini, baru cari Tuhan, cari ke atas. Dengar baik, ya lebih dari pemenang. Ingat, yang kita cari, kita lakukan adalah perkara-perkara di atas, yang kita pikirkan perkara di atas. Ya, cari jiwa. Ingat, ya hidup kita ini mahal, lebih dari pemenang kita, hidup kita mahal. Ya, ketika kita percaya Yesus, hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal, dan nyawa kita, hidup kita menjadi mahal. Selingkuh, korupsi, mencuri, termasuk curi listrik, itu adalah murah itu. Ya, jangan engkau masukkan dalam hidupmu, jangan kau lakukan dalam hidupmu, itu murahan. Ingat saudara, hidup saudara mahal. Ya, ketika saudara percaya Yesus, hidup saudara dimulai dengan sesuatu yang mahal. Ya, kita bukan murahan, jangan isi dengan yang murahan. Amin. Amin. Tanda pertama, catat baik-baik. Tanda pertama, ya kita lebih dari pemenang. Ada bahwa ketika kita percaya Yesus, bertobat, hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal. Nah pertanyaannya, sesuatu yang mahal itu apa sih? Tadi ayat kita sudah baca. Sesuatu itu apa sih? Sesuatu yang mahal. Tadi 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sesuatu yang mahal itu apa? Darah Yesus. Itu mahal. Amin. Ya, hidup kita itu dimulai dengan darah Yesus. Sesuatu yang mahal. Saya mau buktikan bahwa darah Yesus itu mahal. Ya, ingat, dengan darah Yesus atau melalui darah Yesus, hidup kita yang jauh dengan Tuhan, hidup jauh kita dengan Kristus, itu akhirnya menjadi dekat hanya melalui darah Yesus. Amin. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 13. Maaf. Bukan Filipi, Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Yang kita dulu jauh dengan Tuhan, sekarang kita menjadi dekat hanya melalui darah Yesus. Amin. Bukan saja, saya mau buktikan bahwa darah Yesus itu mahal. Ya, dulu yang dengar baik, kita ini yang hidup kita, hati kita, hidup kita dipenuhi dengan dosa, tapi melalui darah Yesus dosa kita diampuni. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, dengar baik. Ya, hidup kita yang penuh dengan dosa, akhirnya ya diampuni ya melalui darah Yesus. Amin. Bukan saja kita lihat darah Yesus itu mahal harganya. Saya mau tunjukkan, buktikan kepada saudara. Ya, ketika dengar baik, hidup kita digadaikan daripada dosa, lalu apa terjadi? Kita ditebus hanya melalui darah Yesus. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu kita digadaikan, hidup kita digadaikan kepada dosa, tapi melalui darah Yesus hidup kita ditebus ya oleh darah Yesus. Betapa mahal darahnya Yesus. Bukan itu saja. Oh, luar biasa darah Yesus. Kita lihat, saya buktikan bahwa dengan darah Yesus
Ingat, kita dibenarkan. Kita bukan orang benar, tapi kita dibenarkan melalui darah Yesus. Bukan hanya dibenarkan, kita diselamatkan oleh darah Yesus. Kita lihat dalam Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dulu kita ini bukan orang benar, tapi kita dibenarkan oleh darah Yesus dan akhirnya diselamatkan oleh darah Yesus. Betapa mahal darah Yesus itu. Amin. Dan bukan saja, masih banyak lagi. Ya, saya mau buktikan darah Yesus itu mahal harganya. Ya, catat baik-baik. Ya, dengan darah Yesus hidup kita yang kotor, yang najis dikuduskan hanya oleh darah Yesus. Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat yang ke-12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Nah, kita dikuduskan, dulu kita ini kotor, najis, dikuduskan oleh darah Yesus. Betapa mahal darahnya Yesus, darah Yesus Tuhan. Amin. Dan bukan itu saja, ketika kita melakukan dosa, catat baik-baik. Waktu saudara saya melakukan dosa, maka kita menjadi seterunya Allah, musuhnya Allah. Tapi melalui darah Yesus, kita didamaikan dengan Tuhan. Amin. Ya, kita lihat Roma 3 ayat 25. Roma pasalnya yang ketiga, Ayat ayat 25. yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, kita lihat dulu kita ini, ya, waktu melakukan dosa kita menjadi musuhnya Allah, kita menjadi seterunya Allah. Tapi melalui darah Yesus, kita didamaikan dengan Allah. Sehingga apa terjadi? Sehingga ya, dengan kita didamaikan, kita bisa punya keberanian untuk masuk di dalam tempat kudus. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, tempat kudus. Ibrani 10 ayat 19. Sehingga kita punya keberanian untuk masuk dalam hadirat Allah. Bisa masuk untuk memuji menyembah Tuhan. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dulu tidak berani, tapi dengar baik. Dengan melalui darah Yesus kita punya keberanian untuk masuk dalam tempat kudus, memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Ya, catat baik, bukan itu saja, saya beritahu. Dengan darah Yesus, melalui darah Yesus, kita bisa mengalahkan setan, kita bisa mengalahkan iblis. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Melalui darah Yesus yang luar biasa, melalui darah Yesus yang mahal itu, kita bisa mengalahkan si pendakwa itu, bisa mengalahkan iblis. Amin. Amin. Ya, melalui darah Yesus kita bisa mengalahkan masalah, kita mengalahkan dosa itu, mengalahkan musuh itu, iblis itu. Amin. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Ya, saya mau beritahu, catat baik-baik. Tanda pertama bahwa kita ini, ya, tanda pertama bahwa kita ini adalah lebih dari pemenang. Yang pertama, ketika kita bertobat dan percaya Yesus, maka catat baik-baik, ya, hidup kita dimulai dengan sesuatu yang mahal. Artinya, ketika kita bertobat dan percaya Yesus, maka hidup kita menjadi mahal harganya. Ya, nyawa kita menjadi mahal. Ya, saya mau beritahu, tanda atau bukti bahwa hidup kita itu mahal. Kita lihat dalam Markus 5, ya, hidup kita ini mahal. Ya, ketika kita bertobat percaya Yesus, hidup kita menjadi mahal, nyawa kita menjadi mahal. Di hadapan manusia mungkin hidup kita tidak mahal, tapi di hadapan Allah hidup kita ini mahal. Markus 5 ayat 11 sampai 13. Markus 5 ayat 11 sampai dengan 13. Ya. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi yang sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Nah, kita lihat ketika Yesus dan murid-murid mereka turun dari perahu, apa terjadi? Dari pekuburan itu tiba-tiba muncul seseorang yang diikat dengan kuasa jahat dan roh jahat. Bertahun-tahun dia diikat oleh kuasa jahat. Ya, waktu Yesus tanya, siapa kamu? Mereka berkatakan, kami legion, artinya banyak.
Lalu Yesus menghardik, suruh keluar dari orang itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, ini si iblis ini yang banyak ini minta, mohon kepada Yesus supaya kalau bisa mereka masuk kepada babi-babi itu. Nah, babinya ada berapa situ? 2.000. 2.000. Yesus bilang, silakan masuk ke dalam babi-babi. Kau keluar. Artinya Yesus lebih menghargai ya orang manusia nih, hidup manusia nih daripada 2.000 babi. Saya mau tanya, babi yang Tambun sekarang berapa harganya? Berapa? 10 juta. 10 juta. Saya dulu pernah lihat di Manado ya, memang 10 juta. Tapi enggak sekarang berapa yang ada yang besar, Tambun. Ya kira-kira 10 juta paling kecil sekarang. Kalau 2.000 berapa? Hah? 20 M. 20 miliar. Nah, saya beritahu, kalau waktu itu ada 10.000 babi, ya, lalu si iblis minta masuk situ, Yesus silakan masuk dalam 10.000 babi. Bagi Yesus ini lebih berharga nyawa hidup manusia ini. Amin. Amin. Yang luar biasa lagi, bukan itu saja, hidup manusia itu luar biasa. Di hadapan Tuhan itu berharga, mahal. Amin. Markus 8 ayat 36. Ini lebih luar biasa. Markus 8 ayat 36. Markus pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, Yesus katakan ya, kalau ada timbangan, ya timbangan sebelah kiri ini seluruh dunia, sebelah kanan itu hidup manusia. Maka di hadapan Tuhan yang lebih berat adalah hidup manusia daripada seluruh dunia ini. Amin. Betapa berharganya saudara saya adalah hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mahal. Makanya Yesaya 43 ayat 4 berkata, ya kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Bahkan di dalam Sakarya 2 ayat 8. Ya saudara dan saya lebih di mata Allah. Amin. Amin. Ya. Amin. Saya pernah ditanya, Pak, Bapak ini kuliah gelarnya apa, Pak? Oh, gelar saya luar biasa. Apa gelarnya? BMA. Apa itu? Bukan MBA, bukan BMA. Apa itu? Biji mata Allah. Amin. Ya. Istri saya sangat cinta sama saya juga cinta istri saya. Tapi walaupun dia cinta sama saya cinta sama dia. Kalau dia cemok mata saya, biji mata saya marah. Siapa saja yang menjamah saudara, sama saja menjamah biji mata Allah. Amin. Makanya jangan usah takut, dosa khawatir, kita lebih dari pemenang. Bahkan Yesaya 41 dikatakan, Yesaya 41 ayat 3, ayat 1 ya, Yesaya 43 ayat 1. Kita ini kepunyaan Allah. Amin. Dan di Mazmur 94 ayat 14, karena kita kepunyaan Allah dan berharga di mata Allah. Kalau saudara punya barang berharga, yang saudara beli dengan harga mahal, kira-kira saudara jaga atau saudara buang? Jaga. Jaga dengan baik, ini mahal, berharga bagi saya. Saya jaga barang itu, sama. Karena kita ini berharga di mata Allah. Ya, kita nggak akan dibuang oleh Tuhan, barang berharga. Ya, Mazmur 94 ayat 14, kita ini berharga, kita tidak akan dibuang. Kita umat yang nggak akan dibuang. Amin. Amin. Kalau saya lanjutkan panjang. Yang kedua saja, cepat saja. Ya. Yang kedua, apa tanda ya lebih dari pemenang? Apa tanda kita lebih dari pemenang? Kita lihat yang kedua di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tanda lebih dari pemenang, tanda yang kedua lebih dari pemenang. Yang kedua adalah ketika kita hidup, selama kita hidup, kita dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya. Tanda kedua bahwa kita lebih dari pemenang adalah selama kita hidup di dunia ini, kita dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya siapa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika kita percaya Yesus, kita diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 12. Kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita diberikan kekuatan yang dari Allah yang luar biasa. Amin. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus kekuatan Allah yang sudah dalam kita. Kita harus belajar untuk menggunakannya. Amin. Ya. Amin. Saudara, ada dua tipe orang Kristen. Yang pertama, orang Kristen yang beruntung. Yang kedua, orang Kristen yang tidak beruntung. Orang Kristen yang tidak beruntung tidak tahu kalau dia dalam hidupnya diberikan ada kekuasaan yang luar biasa, ada kekuatan yang luar biasa.
Sedangkan orang Kristen yang beruntung, dia tahu bahwa ketika dia percaya Yesus, dia memiliki kuasa yang luar biasa, kuasa sebagai anak-anak Allah. Amin. Dan untuk itu kita perlu belajar untuk menggunakan kuasa atau kekuatan yang ada dalam kita yang luar biasa itu. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau beritahu, mau kasih contoh ya. Kalau kita lihat orang yang main ski air, tahu ya, main ski air bukan ski yang di gunung, ski air. Kalau dia belajar untuk atlet ya, seorang atlet yang ingin belajar ski air, waktu dia belajar pertama kali, dia ya, kalau naik ski air kan harus ditarik dengan apa itu? Speedboat ya, motorboat atau speedboat. Waktu dia turun pertama kali di air, sepertinya itu air yang itu ingin menarik dia ke bawah. Tapi dengan kekuatan motorboat itu, dia bisa berdiri ya. Dengan kekuatan motorboat dia bisa berdiri di atas air. Nah, untuk dia bisa berdiri di atas air dengan motorboat itu, dia mesti belajar menggunakan kekuatan motorboat itu. Ya, dia mesti belajar menggunakan kekuatan speedboat itu. Ya, pertama mungkin pelan-pelan ya. Mungkin juga waktu dia pertama belajar untuk menggunakan kekuatan speedboat itu, mungkin dia jatuh bangun. Tapi selama kelamaan, setelah dia mulai tahu, dia mulai mahir menggunakan kekuatan speedboat itu. Wah, dengan kekuatan cepat ya, dia bisa berdiri di atas air. Bahkan dengan dia menggunakan dengan menggunakan cara apa saja, dia bisa menari di atas air itu. Amin. Ya. Amin. Makanya ada pertandingan yang dari ski air itu ada yang gaya slalom, ada yang gaya jumping. Kenapa? Dia bisa menggunakan, sudah mahir untuk menggunakan kekuatan itu, kekuatan speedboat itu. Dia sudah mahir menggunakannya. Sama. Kalau kita sudah mahir menggunakan kekuatan Allah yang ada dalam kita itu, maka kita bisa menari di atas penderitaan, kita bisa menari di atas masalah. Yes. Amin. Amin. Makanya kalau kita mesti belajar untuk menggunakan kekuatan Allah. Ya, kalau sakit pusing sedikit, jangan cari Panadol dulu. Biasanya pusing sedikit cari Panadol, cari Tuhan dulu. Gunakan kuasa Tuhan ada pada saudara. Itu sebenarnya saya belajar selama 30 tahun lebih. Ya, untuk menggunakan kekuatan Allah yang luar biasa. Selama 30 tahun lebih, saya tidak pernah ke dokter. Saya tidak pernah minum obat. 30 tahun lebih. Karena saya belajar untuk menggunakan kekuatan Allah yang luar biasa. Sampai saat ini, saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah minum obat. Apalagi hospital, tidak pernah. Karena saya belajar untuk menggunakan kekuatan Allah yang luar biasa itu. Amin. Amin. Ya, catat baik-baik. Yang kedua, ingat baik ya. Tanda kita ada lebih dari pemenang selama kita hidup di dunia ini. Kita dipelihara oleh kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Itu sebabnya ketika masalah itu datang, itu penderitaan itu datang, Tuhan berkata apa? Bergembiralah ayat 6 ya. 1 Petrus 1 tadi. Ayat 6. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah kalau engkau mengalami berbagai masalah percobaan. Kenapa? Ya, tetap engkau walaupun dalam masalah itu datang, engkau dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa, kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Tetap bersuka cita, bergembira. Kita ini lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Tanda yang ketiga, ya, kita ini lebih dari pemenang. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 yang ke-1 sampai dengan yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang ketiga, tanda lebih dari pemenang. Ya, bahwa yang ketiga bukan saja kita selama kita hidup kita dipelihara oleh kekuatan Allah yang luar biasa, tapi sampai mati pun kita disediakan tempat yang mahal. Amin. Ya, sampai mati pun kita disediakan tempat yang mahal karena kita ini lebih dari pemenang. Amin. Amin. Ya. Satu saat ada seorang anak muda datang kepada pendeta lalu berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan ya, karena papa saya meninggal. Tolong doakan ya, acara pemakamannya sekali." Lalu Pak Pendeta ini agak bingung. "Loh, adik muda, anak ini adik dari mana ya? Kalau kan bukan anggota gereja sini. Gerejanya di mana?"
Ya, kok enggak bisa minta dilayani oleh pendetanya sendiri? Wah Pak, masalahnya kami bukan dari mana, tapi kami ini bukan orang Kristen Pak. Oh, tambah kaget pendetanya. Loh, kok bukan orang Kristen? Iya, kami dari satu aliran Pak. Ya, loh kenapa? Kalau aliran dari aliran tertentu, kenapa enggak minta mereka yang mengadakan? Kok kenapa harus ke pendeta kita yang Kristen? Oh ya begini Pak, sebabnya kalau dari aliran kami Pak, untuk acara ya penghiburan sampai pemakamannya itu mahal harganya Pak, mahal. Ya peti matinya harus ada lambangnya dewa-dewi Pak, yang mentebalnya itu mahal Pak. Ya belum lagi acaranya itu berminggu-minggu Pak itu. Ya belum sewa itu yang pakai kempreng itu Pak. Waduh mahal itu Pak Pendeta. Apalagi yang sewa untuk nangis, yang itu mahal itu bayar untuk nangis. Loh ternyata yang dibayar tuh yang nangis, disewa. Nah kalau Kristen Pak kan itu gampang sekali Pak ya, cuma doa, baca firman sedikit, dan sudah acara pemakaman selesai. Saya katakan ya memang pendeta berkata ya memang ya acara pemakamannya itu ya acaranya biasa murah, enggak mahal, tapi nilainya mahal. Amin. Nilainya mahal. Ada lagi satu keluarga berkata, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, ya ini oma kami ini, mami kami ini barusan meninggal. Tolong kasih tahu didoakan supaya mami di rumah saja, tidak usah keluyur kemana-mana. Oh ngeluyur? Iya, tidak sudah keluyur kemana? Oh iya nanti dia ke mall nanti atau kemana dia mungkin atau ke kebun binatang. Ya nanti sudah tidak usah. Oma bilang om kasih tahu biar didoakan supaya oma tidak kemana-mana, di rumah saja sini nanti supaya dikasih makan. Ya dikasih makan. Ya 7 hari nanti dibuat acara, 40 hari dibikin acara, ya, bahkan nanti 1000 tahun dikasih bikin acara, 1 bulan dikasih acara, nggak bisa kalau sudah kemana-mana, kan 40 hari kan oma masih di sini, 40 hari. Nah memang dulu seperti itu ya, orang tua saya dulu kalau ada keluarga meninggal, itu kue sama itu masih ditaruh di piring ya. Terus waktu saya masih kecil, apa itu? Oh itu yang untuk keluarga yang mati itu, ada rokoknya lagi sekalian, aduh bukan main. Ya ada rokoknya. Lalu ya padahal sudah Kristen ya. Saya beritahu ya dengar baik. Orang yang mati begitu mati sudah tidak ada urusan, sudah itu urusan Tuhan. Amin. Buat apa buat acara-acara yang 40 hari segala macam? Bikin 1 kali saja ucapan syukur. Amin. Ya, ya bikin 1 kali aja. Ya, kenapa? Sebab kita lihat 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Langsung dikumpulkan oleh Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ketika seseorang itu mati langsung dikumpulkan oleh Allah. Tidak pakai ngeluyur dulu, apalagi suruh di rumah saja, tidak usah kemana-mana, nanti dikasih makan, dikasih minum, ya dikasih rokok sekali-kali. Bahkan ya nanti dibuatkan 7 hari, ya 1 bulan segala macam. Ya dengar baik, orang mati alamat rumahnya aja dia nggak tahu. Orang mati itu alamat rumahnya aja nggak tahu. Ayub 7. Ya, ayat 9 dan 10. Ayub 7 ayat 9 dan 10. Orang mati orang alamat rumahnya aja dia sudah tidak tahu. Ayub 7 ayat ke-9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Enggak kenal. Enggak akan kembali kalau sudah mati ya sudah. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu dengar baik. Tanda ketiga, ya, saya tidak usah panjang-panjang ya tentang ini. Ya, ayat yang ketiga, maksudnya ketiga, langkah ketiga, tanda ketiga kita orang menjadi lebih dari pemenang adalah bukan saja selama hidup kita dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa, kekuatan Allah yang luar biasa, tapi sampai mati pun kita disediakan tempat yang mahal. Amin. Yaitu sorga. Wahyu 21 ayat 18 dan 21 sampai 21. Tempatnya itu luar biasa mahal. Wahyu 21 ayat 18 sampai 21. Wahyu 21 ayat yang ke-18 sampai ke-21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata.
Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopas, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu terdiri dari emas murni bagaikan kaca bening. Wah, luar biasa. Ya, aspalnya aja dari emas bening. Wah, indahnya aspalnya aja seperti itu, apalagi rumahnya, apalagi wah, tembok-temboknya luar biasa indahnya, dan itu Tuhan sediakan bagi saudara saya secara gratis, tidak cicil. Amin. Amin. Tidak pakai nyicil, Tuhan kasih gratis. Ya, Tuhan sediakan bagi kita. Ingat Bapak Ibu, dengar baik. Saudara dan saya ketika kita bertobat, kita percaya Yesus, kita lebih dari pemenang. Ada 3 tanda ya kita lebih dari pemenang. Yang pertama, ya, ketika kita bertobat dan percaya Yesus, maka hidup kita ya dimulai dengan sesuatu yang mahal. Artinya hidup kita menjadi mahal. Ya, itu sebenarnya jangan isi dengan yang murahan. Amin, karena kita ini mahal. Yang kedua, ya dengar baik, bahwa tanda ya bahwa kita ini lebih dari pemenang. Yang kedua, selama kita hidup di dunia ini, kita dipelihara oleh kekuatan yang luar biasa, kekuatan Allah yang dahsyat luar biasa. Dan bukan saja, ya sampai mati pun, tanda yang ketiga, ya bahwa kita ini lebih dari pemenang. Sampai mati pun kita disediakan tempat yang mahal harganya. Amin. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 1, 2, 3 ini? Ya, bagaimana caranya? Udah bisa mendapatkan yang 1, 2, 3 ini. Ya, kita lihat ayat yang terakhir, Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan 3 hal tadi. Yang pertama ya, yaitu hidup kita menjadi mahal harganya, dan kita dipelihara oleh kekuatan Allah yang luar biasa selama kita hidup, dan sampai mati pun disediakan tempat yang mahal. Ya, yang harus kita lakukan adalah hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, kita persembahkan hidup itu yang kudus di hadapan Tuhan. Jangan kudis, tapi kudus. Ya, yang kudis kurang disiplin, yang tidak pernah berdoa, kadang tidak berdoa. Ya, ingat kita ini lebih dari pemenang, dan Allah tidak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena saya beritahu, Dia tidak pernah lalai dengan janjinya. Amin. Katakan bersama-sama saya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan tidak pernah gagal menjadikan kami lebih dari pemenang. Karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan setiap firman-Mu bagi kami. Mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami sungguh-sungguh menjaga hidup kami. Ketika kami percaya, bertobat dan percaya Yesus, maka hidup kami dimulai dengan sesuatu yang mahal. Artinya hidup kami ketika kami percaya pada Yesus, hidup kami menjadi mahal harganya. Nyawa kami mahal harganya. Itu sebabnya kami tidak ingin mengisinya dengan yang murahan. Terima kasih Tuhan. Dan bukan saja, kami bersyukur ketika kami percaya Yesus, kami lebih dari pemenang. Maka selama hidup kami
kami dipelihara oleh kekuatan Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan bukan saja ketika kami percaya Yesus, maka ketika kami mati, kami disediakan tempat yang mahal, yaitu sorga bagi kami. Yes. Roh Kudus menyatakan firman bagi kami, iman kami ditambah-tambahkan. Berkati setiap jemaatmu dimanapun berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang imannya lemah, bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Yang semangatnya padam, bangunkan kembali semangat mereka dalam nama Yesus. Kebutuhan jemaat Tuhan cukupkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat dari utara, selatan, timur, barat tercurah bagi setiap umatmu, jemaatmu dimanapun berada. Terima kasih. Apa yang jemaatmu cita-citakan didudukan, Tuhan yang sudah sediakan yang terbaik. Terutama perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa menyertai kami umatmu, jemaatmu dalam situasi kondisi seperti ini. Bahkan dalam situasi pun Tuhan tetap pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji Tuhan segala selamanya. Kami tetap berdoa untuk program-program Elroy. Berkati Tuhan. Biar doa pagi, Zoom meeting, doa juga doa di YouTube ini Tuhan memberkati. Tatap muka sudah dimulai, juga Tuhan memberkati. Semua yang sudah menopang pelayanan PD Elroy, berkati kembalikan lipat ganda. Yang sudah memberikan persembahan, kembalikan lipat-lipat ganda. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa ini Tuhan. Selamatkan negara bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati juga pemerintahan yang ada. Bapak Joko Widodo diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan musuh-musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Bawa sebagai seorang presiden, tambahkan bagi Bapak Joko Widodo. Dia berikan dia selalu hikmat untuk memimpin negara bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapa hamba-hambamu yang melayani, diberkati, diurapi dengan kuasa urapan kudus Tuhan. Bapak Muhammad KC juga Tuhan yang berkati, lindungi beliau. Terpuji Tuhan segala selamanya. Di dalam nama Yesus semua sudah terima berkat firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Kau berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang bagi kemuliaan-Nya. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan saja Tuhan sudah berkati ibadah kami sore hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Biar setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi setiap umat-Mu jemaat dalam pergumulan. Dan firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami, membangkitkan iman kami. Segala puji hormat syukur hanya bagi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih
Untuk ibadah-ibadah ke depan, untuk Natal juga Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Amin. Jaminan keselamatan pasti selamat dari Kristus Amin. Tuhan yang dijamin dengan kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga dan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita dibawa masuk dalam kerajaan surga. Amin. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus yang ajaib, dasar luar biasa melimpah. Dan Roh Kudus Tuhan yang luar biasa menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha sedang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.